Melanjutkan kisah Xiaoyan yang season pertamanya sudah pernah saya bahas, kini kita akan memasuki season 2 walaupun hampir semua pemerannya berubah dan beberapa ceritanya agak sedikit mundur. Intinya masih sama, yaitu tentang sebuah wilayah yang dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup, baik itu manusia, unggas ataupun umbi-umbian, di mana mereka diwajibkan untuk mengasah kekuatannya sendiri untuk menjadi yang terkuat, saling sikut adu mulut. Hal itu sudah menjadi tradisi dan hanya seorang petarung sejati dan memiliki tekad kuatlah yang akan bertahan dan mendapatkan kekuatan overpower. So, seperti biasa, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja jump ke ceritanya. Setelah menyelesaikan perjanjian 3 tahun dengan mantan tunangannya, kisah masih akan berfokus ke Xiaoyan, di mana diceritakan selain mengalahkan Nalan Yaran, mantan tunangannya yang waktu itu juga menghina keluarganya, dia juga memporak-porandakan sekte awan berkabut berkat bantuan dan arahan dari seorang ahli kimia top global yang tinggal di cincin spasial peninggalan ibunya bernama Penatua Obat, dan salah satu dari 23 esensi api, yaitu api lotus hijau dari seorang ratu klan ular yang bernama Medusa. Dari sini, Xiaoyan memutuskan untuk kembali berkelana, di mana dia kembali ke Akademi Jianan secara diam-diam untuk mendapatkan harta rahasia yang disimpan di menara pelatihan energi yang berada di Akademi Jianan, di mana dia justru bertemu dengan Sun Er, adik sepupunya yang diceritakan sudah 3 tahun berpisah. Sun Er mengenyam pendidikan di Akademi Jianan, sementara Xiaoyan fokus berkultivasi bersama Penatua Obat di dalam cincin spasial untuk mengembalikan kekuatannya yang terkuras habis akibat bertarung melawan Nalan Yaran dan perguruan awan berkabut. Lalu Sun Er yang sedang ngobrol bersama temannya yang bernama Hujia, di mana dia menceritakan tentang seseorang yang barusan menyelinap tersebut adalah Xiaoyan, kakak sepupunya dari keluarga Xiao. Jadi Sun Er ini bukanlah adik kandung Xiaoyan, tapi sejak kecil Sun Er telah dititipkan di keluarga Xiao dan tumbuh besar bersama Xiaoyan karena orang tuanya terpaksa merantau ke Malaysia untuk nyicil airok. Keesokan harinya ketika Xiaoyan berniat masuk ke Akademi Jianan, dia sempat ditolak dengan alasan pendaftaran atau peserta didik baru belum dibuka. Sebenarnya waktu itu Xiaoyan masih memiliki kesempatan untuk menjadi murid Akademi Jianan, namun karena dia memilih untuk menyelesaikan perjanjian 3 tahunnya bersama Nalan Yaran demi membalaskan penghinaan terhadap keluarganya, maka dia harus memulai dari awal dan menunggu catur wulan baru untuk bisa masuk ke Akademi Jianan. Di tengah perdebatan tersebut, salah seorang murid senior di Akademi Jianan bernama Baisan muncul, di mana hal itu direspon langsung oleh Xiaoyan untuk menantang Baisan demi membuktikan siapa yang paling kuat di antara mereka. Namun belum sempat adu mekanik, kepala sekolah bersama 2 guru akademi muncul untuk membantu mereka bahwa aturan di sana melarang keras siapapun yang bertarung secara ilegal. Di mana Xiaoyan lalu menjelaskan di hadapan para guru tersebut kalau dia tidak masalah jika tidak diperbolehkan untuk masuk ke Akademi Jianan, asalkan diperbolehkan untuk mengikuti ujian master bela diri. Karena aturannya siapapun yang bisa memenangkan ujian tersebut, maka pemenangnya akan mempunyai privilege untuk memasuki menara pelatihan energi dan mengambil harta karun di sana sesuai perintah Penatua Obat. Melihat kegigihan Xiaoyan, kepala sekolah pun akhirnya sedikit melunak, di mana beliau berniat memberikan 3 ujian kepada Xiaoyan, dan jika sampai Xiaoyan berhasil menyelesaikan ujian tersebut, maka dia akan diizinkan untuk masuk ke Akademi Jianan dan berhak mengikuti ujian master bela diri yang akan diadakan beberapa hari ke depan. Di ujian pertama, Xiaoyan diadu dengan beberapa murid Akademi Jianan, di mana tentu saja dia berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dengan easy. Lalu ujian kedua, Xiaoyan ditantang untuk membuat obat dan sudah seperti yang bisa ditebak, berkat kemampuannya yang kini sudah naik drastis, dia juga berhasil melewati ujian tersebut tanpa kesulitan sedikit pun.
Dan ujian ketiga atau terakhir, Tetua Akademi Jianan menyuruh Xiaoyan agar melancarkan serangan untuk mengetes kekuatannya. Dan lagi-lagi, kekuatan Xiaoyan mampu membuat Tetua Akademi Jianan ngampet. Dan dengan begitu, Xiaoyan resmi kembali menjadi murid Akademi Jianan dan diizinkan untuk mengikuti ujian master bela diri bersama murid lainnya. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlatih, akhirnya hari ujian master bela diri pun akan segera tiba, di mana di sini Kepala Akademi Jianan menjelaskan bahwa 10 murid dengan ranking terbaik berhak memasuki menara pelatihan energi untuk menerima pelatihan fisik yang mampu meningkatkan kekuatan mereka. Ujian itu pun dibagi menjadi 2 babak dengan durasi 10 hari, yang mana setiap pemenang dari babak pertama juga akan mendapatkan hadiah berupa kitab bela diri yang berada di dalam menara pelatihan energi. 10天之后的强榜决赛。 Sebelum pertandingan itu dimulai, Xiaoyan sempat menemui penatua obat untuk menanyakan apa sebenarnya harta rahasia yang berada di dalam menara tersebut. Di mana penatua obat pun menjawab kalau harta itu berada di dasar menara pelatihan yang berbentuk api jantung jatuh. Salah satu dari 23 esensi api yang dimana jika seseorang bisa menguasai satu saja, maka dia sudah bisa dianggap sebagai salah satu yang terhebat. Walaupun Xiaoyan telah memiliki api lotus hijau, tapi jika dia mampu menaklukkan api jantung jatuh dan menggabungkan dengan api lotus hijau miliknya, maka perguruan awan berkabut pun akan segan kepadanya. Setelah itu, Xiaoyan lalu ngobrol secara empat mata bersama Sun Er dan men-spill atau memberitahu beberapa peserta ujian yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah teman dekatnya yaitu Hu Jia yang memiliki pecut kuda lumping sebagai senjata utamanya, dan Bai San, si murid senior yang selama 2 tahun terakhir menjadi ranking 1 di akademi. Mengetahui hal itu, Xiaoyan pun mulai melakukan pemanasan atau kultivasi untuk memperkuat tubuhnya. Selain untuk menghadapi para peserta ujian, hal itu juga diperuntukkan untuk mempersiapkan dirinya menaklukkan api jantung jatuh yang berada di dalam menara, agar nantinya bisa tetap stabil ketika berhasil memperoleh api tersebut. Sementara itu, Bai San yang melihat adanya ancaman dari Xiaoyan diperlihatkan dia kembali berkultivasi untuk memaksimalkan kekuatannya. Namun karena gerusa-gerusu tidak fokus, alhasil kekuatannya tersebut justru berbalik arah dan meledak. Melihat Bai San yang kesulitan dalam meningkatkan kekuatannya, salah satu temannya di Akademi Jianan sempat mengusulkan untuk menggunakan pil penerobos, sebuah obat kuat untuk meningkatkan kekuatan sementara secara signifikan yang sebenarnya obat tersebut sangat dilarang oleh Akademi. Tapi karena nggak ada pilihan lain, akhirnya Bai San pun melakukan transaksi dengan Sekte Istana Jiwa untuk mendapatkan pil tersebut tanpa memperdulikan resiko yang akan dia dapatkan. Keesokan harinya, ujian master bela diri babak pertama pun akhirnya dimulai, di mana semua murid Akademi Jianan diwajibkan untuk ikut ujian tersebut dan siapapun yang mampu bertahan, maka orang itu berhak maju ke babak selanjutnya. Di sini Xiaoyan kembali menunjukkan skillnya yang dengan mudah dapat mengalahkan beberapa peserta, hingga akhirnya Bai San maju untuk menantangnya duel, di mana Bai San yang sebelumnya telah memakan pil penerobos terkesan jumawa memamerkan kemampuannya yang telah naik secara drastis dan membuat Xiaoyan pun cukup keteteran. Serangan Bai San barusan tentu saja membuat Xiaoyan cukup makdek dan merasa ada yang tidak beres dengan kekuatan Bai San yang secara tiba-tiba meningkat dalam semalam. Dari dalam cincin spasial, penatua obat pun yang juga merasakan hal itu memastikan kalau Bai San telah mengkonsumsi pil penerobos.
melawan peserta yang memakai jalur haram. Di sini Xiaoyan mempunyai dua pilihan, yaitu menggunakan api lotus hijaunya, tapi efek merusaknya mungkin akan bisa sampai membunuh Baisan yang mana itu terlalu kejam. Yang kedua, dia juga harus menyamainya dengan memakan pil yang sama, di mana hal itu juga sangat tidak direkomendasikan. Lalu di tengah pertarungan itu, tubuh Xiaoyan tiba-tiba justru drop yang disebabkan oleh energi tempur atau doji-nya yang akan naik level di waktu yang tidak pas. Sesuai peraturan yang sebenarnya tidak tertulis, apabila seorang murid mengalami kejadian tersebut di dalam sebuah pertandingan, maka pertandingan itu pun harus dihentikan demi menjaga sportivitas. Tetapi hal itu justru diabaikan oleh Baisan yang memang dari awal hanya mempunyai waktu yang terbatas untuk mengalahkan Xiaoyan. Terpaksa, Sun Er muncul untuk pasang badan demi melindungi Xiaoyan yang sedang berkultivasi untuk naik level. Dan ketika Sun Er dalam kondisi terdesak, saat itulah Xiaoyan yang sudah naik tingkat langsung mengambil alih pertarungan tersebut, di mana kali ini dia benar-benar tidak memberi ampun kepada Baisan. Dengan jurus Haji Pur yang dia ciptakan dan pedang penguasa mistis berat, Xiaoyan pun berhasil mengalahkan Baisan saat itu juga, walaupun tubuhnya tiba-tiba mengalami drop setelah mendapat tekanan dari kekuatannya yang baru saja naik level, di mana dia lalu kembali memulihkan diri di kolam cincin spasial untuk menstabilkan kembali tubuhnya. Di sini penatua obat sempat gemeremeng atau batin kalau beliau mencium bau-bau istana jiwa yang terdapat pada pil penerobos yang dimakan oleh Baisan, yang mana kejadian itu membuat penatua obat bertanya-tanya siapa orang yang telah membawa pil tersebut masuk ke dalam Akademi Jianan dan memberikannya kepada Baisan. Setelah Xiaoyan tersadar dari pingsannya, Sun Er juga memberitahu kepada Xiaoyan terkait Baisan yang didiskualifikasi dari ujian master bela diri dan bahkan kehilangan hampir semua doji atau energi tempurnya akibat salah menggunakan pil penerobos, di mana hal itu sempat membuat Baisan depresi dan justru menyalahkan Xiaoyan. Paginya sesuai perjanjian, Xiaoyan lalu bergegas menemui kepala akademi untuk mengklaim hadiah setelah dirinya berhasil memenangkan ujian master bela diri babak penyisian yang berupa gulungan yang berisi jurus untuk dipelajari dengan batas waktu sampai habis maghrib, di mana penatua obat menyarankan agar Xiaoyan mengambil gulungan yang bisa mensupport unsur api miliknya, yaitu segel petir ungu. Setelah berhasil mengambilnya, ternyata gulungan tersebut telah ditukar terlebih dahulu oleh Hujia, sedangkan yang dibawa oleh Xiaoyan adalah gulungan jurus raungan singa yang sama sekali tidak berhubungan dengan kemampuan Xiaoyan dan sudah puluhan tahun tidak laku. Hujia pun sengaja melakukan hal itu agar Xiaoyan tidak mempelajari teknik petir ungu yang mampu meningkatkan kekuatannya dengan tujuan agar dia gagal di babak final. Karena nggak ada pilihan lain, akhirnya penatua obat pun menyuruh Xiaoyan untuk mempelajari jurus tersebut. Lagi pula jurus raungan singa adalah salah satu jurus kuno yang seharusnya tidak banyak anak muda zaman sekarang yang mampu mengantisipasinya. Tapi karena suaranya fals dalam mempelajari jurus tersebut, hal itu pun membuat Medusa, si ratu ular, keluar dari tempatnya sekaligus untuk menagih janjinya kepada Xiaoyan terkait pil pelebur roh yang mampu membuatnya hidup normal seperti manusia pada umumnya, mengingat dia terpaksa tinggal di tempat tersebut setelah tubuhnya terbakar ketika mencoba menyerap api lotus hijau di season 1 kemarin. Sadar kalau Xiaoyan saat ini sedang sibuk dan fokus untuk masuk ke menara pelatihan energi demi mendapatkan esensi api lain, penatua obat lalu menyuruh Xiaoyan untuk membawanya ke dalam cincin spasial, di mana akhirnya si Ratu Medusa pun bertemu dengan seseorang yang selama ini berada di belakang Xiaoyan. Karena langkanya bahan-bahan untuk membuat pil tersebut, di sini penatua obat meminta waktu 1 tahun kepada Ratu Medusa untuk membuat pil pelebur roh dengan syarat selama 1 tahun itu dia juga harus menjaga Xiaoyan dalam kondisi apapun.
Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan salah satu guru akademi Jianan yang sedang menghampiri Baisan karena depresi setelah kehilangan kekuatannya, di mana sebagai murid kesayangannya, guru akademi tersebut mencari cara untuk mengembalikan kekuatannya dan merahasiakan masalah tentang pil penerobos tanpa mengetahui bahwa Baisan mendapatkan pil itu dari antek-antek istana jiwa yang notabene adalah sekte terlarang. Di tengah obrolan tersebut, salah seorang murid memberitahu bahwa mereka kedatangan tamu dari sekte Gu yang dipimpin oleh komandan pasukan bernama Gu Yao dengan tujuan menjemput Sun Er kembali pulang atas perintah orang tuanya sekaligus pemimpin sekte Gu. Walaupun kepala akademi Jianan tidak mempermasalahkan hal itu dan mengizinkan Gu Yao untuk membawa Sun Er pulang, masalahnya Sun Er menolak untuk pulang karena dia masih ingin menyelesaikan urusannya di akademi Jianan setidaknya sampai ujian master bela diri selesai. 那就请小姐办完事情再说。你刚来学院，我带你去逛逛吧。为什么？ Malam harinya, diperlihatkan Baisan yang sedang menemui temannya yang lolos ke tahap final ujian master bela diri di mana dia memberikan gulungan jurus batu retak yang merupakan counter atau kelemahan jurus api milik Xiaoyan, dan setelah mengetahui kalau Baisan telah kehilangan kekuatannya akibat pertarungannya dengan Xiaoyan kemarin, akhirnya dia pun bersedia mempelajari jurus tersebut demi kesetia kawanannya. Tidak hanya itu, Baisan juga memberikan fotokopi gulungan yang sama kepada Hujia. 那我先替你收着。 Keesokan harinya, Xiaoyan lalu dibuat kaget ketika salah satu temannya memberitahu bahwa kakak kandungnya datang ke akademi Jianan dalam kondisi babak belur. Di mana hal itu otomatis membuat Xiaoyan emosi karena dia tahu betul kalau semua itu merupakan ulah dari perguruan awan berkabut yang berniat menuntut balas atas apa yang telah dia lakukan pada mereka. Dalam situasi tersebut, penatua obat berusaha menenangkan Xiaoyan agar tidak terpancing emosi dan memintanya untuk terlebih dahulu menstabilkan kondisi kakaknya yang sekarat dan tetap fokus terhadap ujian master bela diri. Mengingat kekuatan Xiaoyan saat ini belum sebanding untuk mengalahkan perguruan awan berkabut yang bisa kapan saja menyerang. Hal itulah yang menjadi alasan utama penatua obat meminta Xiaoyan untuk memenangkan ujian master bela diri dan menaklukkan api jantung jatuh, dan dengan begitu barulah Xiaoyan akan bisa selevel dengan perguruan awan berkabut. 只要你冷静听我说。 Dari sini, Xiaoyan pun mulai melatih jurus raungan singa demi mempersiapkan final battle ujian master bela diri. Namun, di sini dia merasa kesulitan untuk melatih jurus tersebut karena konsentrasinya buyar akibat kepikiran dengan kondisi kakaknya. Apalagi keluarga Xiao miliknya kemungkinan sedang dalam bahaya. Saat itulah Sun Er yang sebelumnya telah mengetahui kakaknya dalam kondisi babak belur lalu menghampiri Xiaoyan untuk berusaha menenangkannya. 他伤势有多严重，否则，但不能告诉你，不如说是暂时稳住你的心绪。 Singkat cerita, ujian master bela diri babak final pun akhirnya dimulai yang diikuti oleh 20 peserta yang sebelumnya telah lolos dari babak penyisian. Kali ini mereka akan diadu secara by one dengan nomor urut yang akan diacak untuk mencari 10 pemenang yang akan mendapatkan hadiah berupa giok sebagai kunci masuk ke menara pelatihan energi. Di mana pertarungan itu pun dibuka dengan Sun Er yang tentu saja dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. 输了别喊疼啊！7号上场。 Setelah itu, giliran Xiaoyan melawan Hujia, di mana sebenarnya Hujia sengaja menukar nomor urutnya dengan peserta lain untuk melawan Xiaoyan karena ternyata dia telah mempersiapkan semuanya sebelumnya, di mana dia telah mempelajari jurus batu retak yang merupakan kelemahan Xiaoyan. Sampai di sini, Xiaoyan pun berusaha keras keluar dari jurus tersebut. Namun anehnya, semakin dia menghancurkan formasi itu menggunakan pedang penguasa mistis berat, formasi tersebut justru semakin kuat dan sulit dikendalikan. Di tengah keputusasaan tersebut, penatua obat sempat memberikan motivasi sekenanya untuk membangkitkan semangat Xiaoyan dan menyuruhnya untuk menggunakan jurus raungan singa yang tidak terpengaruh oleh formasi batu retak. Hal itu pun direspon langsung oleh Xiaoyan di mana dia berhasil keluar dari formasi jurus batu retak dan membuat Hujia mengaku kalah.
骨碎金银。 Setelah pertarungan itu selesai, pihak dari Akademi Jianan lalu mengumumkan pemenang daftar peringkat teratas dari pertarungan barusan, di mana Sun Er berhasil menempati posisi 3. Lalu ketika semua orang mengira kalau Xiaoyan menempati posisi pertama, dia justru juga berada di peringkat kedua bersama dengan Hu Jia karena ternyata peringkat pertama masih dipegang oleh seseorang bernama Ziyan yang bahkan tidak mengikuti perlombaan tersebut. Kemenangan Xiaoyan di ujian master bela diri barusan tentu saja membuat Baisan emosi karena usahanya untuk menyingkirkan Xiaoyan lagi-lagi gagal. Saat itulah seorang pria datang menghampirinya di mana dia adalah Han Feng, mantan murid penatua obat yang kini bergabung dengan Istana Jiwa sekaligus orang yang waktu itu memberikan pil penerobos kepada Baisan. Di sini Han Feng pun berjanji akan mengembalikan kekuatan Baisan yang hilang akibat memakan pil penerobos sebelumnya asalkan dia mau membantunya mengambil harta karun yang berada di menara pelatihan energi. Kembali ke Xiaoyan yang terlihat panik setelah mengetahui kondisi kakaknya yang semakin melemah, di mana satu-satunya orang yang bisa membantunya hanyalah penatua obat. Lalu untuk pertama kalinya, Xiaoyan akhirnya menceritakan kepada Sun Er siapa sosok penatua obat yang saat ini tinggal di dalam cincin spasial, sekaligus orang yang selama ini membantunya menjadi lebih kuat adalah berkat bantuan dari penatua obat. Di mana mereka lalu bekerja sama untuk mengeluarkan sawan di tubuh kakaknya dan alhamdulillah metode tersebut berhasil membuatnya sedikit agak mendingan meskipun belum sadarkan diri. Xiaoyan juga membawa Sun Er masuk ke cincin spasial untuk mengucapkan terima kasih kepada penatua obat karena telah membantu mengobati kakaknya Xiaoyan, di mana PR-nya sekarang mereka harus mencari bahan herbal bernama buah kumis naga sebagai bahan utama pil level 6 untuk memulihkan tenaga dalam kakaknya Xiaoyan. Awalnya, mereka sempat berniat membeli dari klinik di akademi, tapi karena harganya sangat mahal sedangkan zaman dulu belum ada pay later, terpaksa Xiaoyan dan Sun Er mulai memikirkan cara untuk masuk ke hutan obat akademi demi mencari obat tersebut mengingat seorang murid dilarang keras masuk ke hutan obat tanpa izin. Di sini, langkah pertama mereka adalah meminta bantuan Gu Yao untuk mendekati Hu Jia dan menyuruhnya mengambil kunci masuk ke hutan obat yang saat ini dibawa oleh kakeknya yang merupakan salah satu guru di Akademi Jianan. Berbekal wajah kalem, cool, dan postur yang ideal, akhirnya Gu Yao pun berhasil membujuk Hu Jia di mana mereka lalu melancarkan aksinya dengan masuk ke kamar kakeknya untuk mencuri plat yang digunakan untuk masuk ke hutan obat yang dimaksud. Sampai di sini, Gu Yao bersama Xiaoyan pun bergegas menuju ke hutan obat untuk mencari buah kumis naga yang dimaksud. Saat itulah Ratu Medusa tiba-tiba muncul yang juga berniat mengikuti Xiaoyan masuk ke hutan obat untuk mencari bahan obat guna membuat pil pelebur roh. Begitu sampai di dalam, akhirnya Xiaoyan pun berhasil menemukan buah yang dicari. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba seekor naga Indosiar muncul yang merupakan penjaga hutan tersebut atas perintah kepala Akademi Jianan. Melihat hal itu, Ratu Medusa sebagai ratu dari segala jenis ular, dari ular tangga hingga ular Orochimaru pun langsung menunjukkan sifat aslinya, di mana hal itu membuat naga tersebut berubah bentuk menjadi seorang bocil. Awalnya, bocil itu sempat menolak saat Xiaoyan meminta buah kumis naga yang dia pegang. Namun setelah Xiaoyan menukar buah itu dengan Kinder Joy, akhirnya bocil itu pun bersedia memberikan buah tersebut. Dan setelah bocil tersebut pergi dari sana dan memberitahu namanya adalah Ziyan, Xiaoyan pun baru menyadari kalau bocil barusan merupakan murid Akademi Jianan yang menduduki peringkat pertama master bela diri.
Di waktu yang bersamaan, Baisan secara diam-diam membawa anggota Istana Jiwa masuk ke Akademi Jianan dan mengantarkannya ke ruangan pembuatan obat, di mana di sini mereka bergegas melancarkan aksinya dengan membuat pingsan 2 murid di sana dan mensabotase ruangan tersebut. Sementara itu, Sun Er yang merasakan adanya aura negatif mengarah ke hutan obat lalu bergegas ke sana sampai akhirnya dia pun berhasil menemukan 2 orang anggota Istana Jiwa dan sempat terlibat adu mekanik yang membuat tangannya terluka. Beruntung, Gu Yao muncul untuk segera membantunya. Sesampainya di dalam, Sun Er dan Gu Yao lalu memberitahu Xiao Yan tentang pertarungannya dengan 2 orang Istana Jiwa, di mana pertarungan itu juga membuat pintu portal masuk ke hutan obat rusak. Oleh karena itu, Sun Er meminta kepada Xiao Yan untuk segera keluar dari sana sebelum diketahui oleh para guru Akademi Jianan. Kemunculan Istana Jiwa di Akademi Jianan barusan otomatis juga membuat penatua obat khawatir karena eksistensi Istana Jiwa tersebut akan mengancam kehidupan umat manusia, mengingat Istana Jiwa merupakan antek-antek pengkhianat yang menyerap kekuatan seseorang untuk membuatnya semakin kuat. Sementara itu, ketika Gu Yao sedang mengobati luka di tangan Sun Er, dia juga menceritakan soal Istana Jiwa yang kemungkinan datang ke Akademi Jianan untuk mengincar harta karun di menara pelatihan energi yang sebentar lagi akan dibuka. Dan jika itu benar, maka Akademi Jianan saat ini sedang dalam masalah besar. Kembali ke penatua obat dan Xiao Yan yang telah mendapatkan bahan obat yang dibutuhkan, mereka pun segera meraciknya dengan meminjam api tulang dingin milik penatua obat. Walaupun Xiao Yan sempat mengalami kesulitan dan terpaksa menahan hawa dingin akibat api tulang dingin milik penatua obat, namun demi kakaknya, Xiao Yan yang pantang menyerah pun akhirnya berhasil mengekstrak buah kumis naga dan sukses membuat pil level 6 yang hanya ada beberapa orang saja yang sanggup melakukannya. Dia pun bergegas untuk memberikan pil tersebut kepada kakaknya dan tidak butuh waktu lama, kakaknya langsung tersadar di mana dia lalu menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Intinya, dia terluka akibat diserang oleh perguruan awan berkabut yang secara diam-diam menyerang keluarga Xiao dan menangkap ayah mereka. Kabar tersebut tentu saja membuat Xiao Yan tambah emosi dan berniat menuntut balas atas apa yang telah diperbuat oleh perguruan awan berkabut. Di sini, Xiao Yan sempat melihat giok kuno pemberian ayahnya yang tiba-tiba menyala, di mana hal itu menandakan bahwa ayahnya masih hidup dan mereka masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Selain itu, giok tersebut juga sebagai tanda pemimpin dari keluarga Xiao yang nantinya akan diteruskan oleh Xiao Yan, dan untuk itu, Sun Er meminta kepada Xiao Yan merahasiakan giok tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain. Keesokan harinya, Gu Yao lalu mengembalikan kunci masuk ke hutan obat kepada kepala Akademi Jianan dan meminta maaf atas apa yang telah dia perbuat. Di mana alasan dibalik itu semua, intinya dia hanya ingin melaporkan kalau dia melihat pasukan Istana Jiwa yang masuk ke Akademi Jianan dan kemungkinan kedatangan mereka ke sana untuk mengambil harta karun yang berada di dalam menara pelatihan energi. Dari sini, kepala Akademi Jianan mulai mencurigai satu nama yaitu Han Feng, orang yang dulu pernah menjadi guru di Akademi Jianan, tapi dia justru berkhianat dan bekerja sama dengan Istana Jiwa, di mana sekarang dia beroperasi dengan kedua anak buah kembarnya yang bernama Yin dan Jin. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, beliau pun memutuskan untuk memperketat area penjagaan di Akademi Jianan. Imbasnya, Xiao Yan yang merupakan otak di balik kekacauan semalam karena berniat mendapatkan sebuah bahan obat untuk kakaknya juga terkena getahnya, di mana salah satu guru tiba-tiba justru mengeluarkan statement yang menyatakan bahwa Xiao Yan adalah pengkhianat yang bekerja sama dengan Istana Jiwa. Karena semenjak kedatangannya, kondisi di Akademi Jianan mulai terjadi keanehan. Lalu sebagai seorang pemangku kebijakan yang bertanggung jawab penuh terhadap murid-muridnya, Kepala Akademi Jianan memutuskan untuk menginterogasi Xiao Yan secara langsung untuk membuktikan omongan guru barusan.
Walaupun Xiaoyan mengatakan yang sejujurnya di mana dia memerlukan bahan obat tersebut untuk membuat pil level 6, tapi karena tidak ada yang percaya karena seperti yang kita ketahui kalau sebuah pil level 6 pun hanya ada beberapa ahli chemistry dari akademi yang dapat melakukannya, sementara Xiaoyan masih berada di level spiritual tempur dan juga kesulitan untuk membuktikannya karena dia harus tetap merahasiakan tentang penatua obat. Alhasil, kepala akademi pun terpaksa mengurung Xiaoyan sembari menyelidiki kasus tersebut lebih lanjut. Di dalam penjara, Xiaoyan sempat menemui penatua obat yang sedang melamun, di mana beliau memberitahu Xiaoyan bahwa dia pernah memiliki seorang murid yang sangat berbakat, namun dia justru berkhianat dan tega meracuninya, yang hal itu membuat dirinya terpaksa tinggal di cincin spasial sampai saat ini. Namun di sini penatua obat masih merahasiakan orang itu dari Xiaoyan dan memintanya untuk tetap fokus latihan. Mendengar hal itu, tidak ada pilihan lain lagi. Akhirnya dia pun berusaha keluar dari penjara tersebut dengan cara kekerasan. Dan ketika berniat menghancurkan pintu penjaga menggunakan pedang penguasa mistis berat, saat itulah Xian muncul duluan untuk membantu Xiaoyan keluar dari sana. Sementara itu, kepala akademi dan para guru akademi Jianan diperlihatkan sedang melakukan upacara pembukaan segel menara pelatihan energi untuk membawa masuk para peserta yang sebelumnya lolos ujian master bela diri. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba muncul seseorang yang tidak lain adalah Han Feng, murid pertama penatua obat yang dulu pernah mengkhianatinya dan kini bekerja sama dengan Istana Jiwa, di mana dia secara terang-terangan mengatakan kedatangannya adalah untuk mengambil api jantung jatuh yang saat ini berada di dasar menara pelatihan energi. Tentu saja hal itu langsung direspon oleh kepala akademi yang menyuruh para guru untuk kembali memperkuat segel sebelum Han Feng masuk ke menara tersebut. Tapi tiba-tiba kekuatan mereka melemah, di mana ternyata bukan tanpa persiapan karena kedatangan antek-antek Istana Jiwa ke ruangan obat beberapa hari lalu adalah untuk mensabotase bahan obat yang dipakai setiap hari, sehingga alih-alih membuat para tetua akademi tetap bugar, kekuatan mereka justru mejen ketika hendak mengeluarkan dojinya. Alhasil geger geden pun terjadi di antara mereka, di mana Gu Yao, Sun Er dan para murid lainnya terpaksa turun untuk melindungi para tetua akademi yang kesulitan menyegel menara tersebut. Di sini diperlihatkan kalau Han Feng juga telah menguasai replika atau duplikat dari salah satu esensi api yang telah dikuasai Istana Jiwa, yaitu api lautan. Tapi walaupun itu bukanlah esensi api yang asli, Xiaoyan yang telah menggunakan jurus Haji Pur, api lotus hijau yang dipadukan dengan pedang penguasa mistis berat, semuanya sudah dipencet, tetap keteteran melawan Han Feng karena level pertarungan mereka dan juga perbedaan pengalaman yang signifikan. Disinilah untuk pertama kalinya penatua obat akhirnya keluar dari cincin spasial dalam bentuk roh, di mana kemunculannya tersebut membuat semua orang tertegun karena selama ini orang-orang mengira bahwa beliau telah meninggal. Tidak hanya itu, penatua obat juga mengungkapkan kebenaran lama di mana ternyata muridnya yang telah menghabisinya dan membuatnya tinggal di dalam cincin spasial adalah Han Feng. Jadi diceritakan kalau Han Feng dulu adalah salah satu muridnya yang paling berbakat, namun bakatnya itu justru membuatnya terlalu terobsesi di dunia bela diri, di mana dia berusaha mencuri gulungan ilmu penempaan untuk dapat menguasai esensi api.
Tapi Han Feng justru ketahuan sebelum mendapatkan gulungan tersebut dan oleh karena itu dia dihukum yang akhirnya membuatnya diam-diam bergabung dengan Istana Jiwa. Tidak hanya itu, menilai kalau penatua obat justru menjadi penghambat baginya untuk menjadi lebih kuat dan juga atas perintah dari Istana Jiwa, dia tega meracuni gurunya sendiri. Di sini ketika esensi api yang bertubrukan itu juga membuat api jantung jatuh yang berada di dalam menara pelatihan bergejolak dan membuat segel menara tersebut rusak. Di mana Han Feng langsung mengambil kesempatan itu untuk masuk ke sana disusul Xiaoyan bersama penatua obat dari belakang. Sampai pada akhirnya Han Feng pun berhasil dilumpuhkan setelah penatua obat bersama Xiaoyan menggabungkan kekuatannya. Tapi Sun Er yang juga ikut masuk ke sana justru dimanfaatkan oleh Han Feng dengan menyandranya, di mana dia meminta Xiaoyan untuk menghabisi penatua obat jika menginginkan Sun Er selamat. Mengetahui hal itu, akhirnya Xiaoyan pun memutar otak dengan cara melemparkan gulungan ilmu penempaan yang selama ini Han Feng inginkan ke dalam sumur api yang mengarah ke dasar menara. Dan ketika perhatian Han Feng mulai teralihkan, saat itulah penatua obat langsung menarik tubuh Sun Er untuk menyelamatkannya, di mana hal itu membuat Han Feng marah besar dan kembali menyerang Xiaoyan hingga membuat menara tersebut runtuh. Melihat kondisi menara pelatihan energi yang hampir ambrol, Han Feng pun memutuskan untuk pergi dari sana, sementara penatua obat melemparkan Sun Er keluar sebelum akhirnya beliau menyusul Xiaoyan ke dasar menara. Singkat cerita, sehari kemudian diperlihatkan Sun Er yang baru sadar setelah peristiwa tempo hari, di mana di sini Gu Yao memberitahu bahwa Xiaoyan bersama penatua obat telah dinyatakan meninggal setelah pihak Akademi Jianan menobatkan mereka sebagai pahlawan karena telah mengorbankan diri demi melindungi Akademi. Tamat. Selamat malam saudara dan merdeka. Belum ya? Faktanya, di dasar menara pelatihan, ternyata Xiaoyan masih hidup karena dia telah menguasai ilmu penempaan. Dan juga selama ini penatua obat terus menggunakan api tulang dingin untuk melawan hawa panas omongan tetangga. Penatua obat juga memberitahu bahwa api jantung jatuh telah berubah menjadi piton api dan menyuruh Xiaoyan untuk segera menaklukkannya demi mendapatkan api jantung jatuh, di mana beliau juga meminjamkan api tulang dingin untuk melindunginya dari hawa panas. So dia pun membuat rencana dengan Ratu Medusa yang sudah berada di sampingnya, di mana langkah pertama Xiaoyan adalah memancing piton api dengan api lotus hijau yang notabene lemah terhadap api jantung jatuh untuk masuk ke dalam tubuh piton api dan mencari jantungnya. Sementara Ratu Medusa menunggu aba-aba darinya untuk menyerang jantung ular tersebut dari luar. Di dalam perut piton api, Xiaoyan sempat kesulitan mendapatkan api jantung jatuh karena selain panas, tubuh ular itu memiliki dinding sempit yang membuatnya kesulitan untuk mencapai jantung piton api tersebut. Hingga akhirnya Xiaoyan pun menggunakan api tulang dingin untuk membuat pelindung di tubuhnya dan tidak berselang lama, dia berhasil menandai jantung tersebut, di mana setelah Ratu Medusa melemahkan jantung itu dari luar, Xiaoyan langsung menyerap api tersebut ke dalam tubuhnya. Sementara itu di luar, Sun Er dan yang lainnya yang melihat menara pelatihan energi yang tiba-tiba bergejolak, mereka pun sadar betul kalau itu merupakan ulah dari piton api penjaga tempat tersebut, di mana kejadian itu disambut bahagia oleh Sun Er ketika melihat gioknya yang tiba-tiba menyala yang menandakan bahwa Xiaoyan masih hidup. Balik ke Xiaoyan yang akhirnya tersadar dari pingsannya, di mana dia dikagetkan dengan sesuatu yang melindunginya yang ternyata itu adalah api jantung jatuh yang telah dia kuasai. Bersamaan dengan itu, level energi tempur Xiaoyan dan Ratu Medusa langsung meningkat ke level di atasnya, di mana level Xiaoyan yang sebelumnya spiritual tempur meningkat ke Raja Tempur, terpaut satu peringkat dari Han Feng yang memiliki level Kaisar Tempur.
Sedikit saya jelaskan tingkatan energi tempur di film ini yang memiliki 10 tingkatan. Yang pertama ada level petarung yang biasa dimiliki oleh seseorang pada umumnya. Lalu setelah naik level, dia akan menjadi petarung kelas atas. Naik ketiga menjadi master. Lalu keempat spiritual tempur, murid-murid dari Akademi Jianan kebanyakan berada di level ini. Kelima, dia akan menjadi raja tempur di mana Xiao Yan sekarang ada di posisi ini. Keenam, kaisar tempur yaitu Han Feng. Ketujuh, leluhur pertempuran. Lalu dari sini jika orang tersebut mampu mencapai transformasi doji yang sama sekali berbeda dengan 7 level di bawahnya yang dinamakan 9 perubahan, dia akan naik ke level 8 yaitu level mulia. Dan jika orang tersebut terlalu hebat, dia akan naik ke level 9 yang dinamakan petarung suci, di mana di posisi ini masih ada 10 tingkatan lagi. Dan jika orang tersebut berhasil melalui semua tingkatan tersebut, dia akan menjadi dewa langit yang mungkin di season 2 ini belum sampai. Kembali ke cerita, hal itu juga berlaku bagi Ratu Medusa sehingga sekarang dia sudah bisa terbebas karena sudah mampu mempertahankan tubuh manusianya tanpa harus berada di sekitar Xiao Yan lagi. Namun di satu sisi, dia tetap akan menagih janji Xiao Yan yang akan memberikan pil pelebur roh. 这笔账等我以后再跟你算，好自为之。 Di tempat lain, diperlihatkan Han Feng yang didatangi oleh seseorang bernama Pak Tua Mugu yang tidak lain adalah salah satu tetua di Istana Jiwa. Di sini Han Feng beralasan kalau dia masih terlalu lemah sehingga dia kembali meminta esensi api lautan yang asli, dan saat diberikan, ketamakannya justru menghancurkannya, di mana hal itu dibuktikan ketika dia belum menguasai ilmu penempaan, api tersebut justru membakar dirinya. Namun Pak Tua Mugu langsung mencabut hukumannya begitu Han Feng memberitahu alasan dia gagal mendapatkan api jantung jatuh adalah ulah dari penatua obat yang ternyata masih hidup dan membawa esensi api tulang dingin bersamanya. Yao Chen还活着。没错。 Imbasnya, pihak Istana Jiwa juga mengetahui informasi tentang Xiao Yan dan juga ayahnya yang kini ditahan oleh perguruan awan berkabut, di mana mereka berniat menguasai perguruan tersebut dengan mendekati pemimpinnya yaitu Yun San untuk menjadikan ayahnya Xiao Yan sebagai umpan dengan tujuan memancing Xiao Yan datang ke sana sekaligus memaksa penatua obat keluar dari cincin spasial. Dengan begitu, maka mereka akan mendapatkan kesempatan untuk merebut api tulang dingin sekaligus menghabisi penatua obat untuk selamanya. 那就去做吧。属下已查明。你这枚棋子就废了。